Hai, welcome back to my channel. It's me, Aom Nursyah. Masih di public speaking series nih guys. Di video kali ini saya mau kasih pertanyaan nih. Mau jadi pembicara yang berwibawa atau jadi pembicara yang berkarisma? Pilih yang mana? Sebenarnya apa sih bedanya? Nah, di video kali ini itu yang akan kita bahas bersama-sama. Sebelum kamu nonton video ini, ayo subscribe dulu dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Gratis kok, nggak pakai bayar. Kalau ada orang yang berpandangan bahwa karisma dan wibawa itu adalah satu hal yang sama, maka kita putuskan saja bahwa itu adalah pandangan yang salah. Kenapa? Karena karisma dan wibawa itu jelas berbeda. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah karisma itu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang dikehendakinya. Sedangkan wibawa itu adalah satu hal yang bisa dibentuk oleh semua manusia yang mempelajari atau mengetahui teknik-tekniknya. Jadi karisma itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa dibentuk secara sengaja oleh manusia guys. Sedangkan kalau wibawa itu bisa kita pelajari, kita bisa bentuk dari diri kita. Bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang berwibawa. Tapi belum tentu kita bisa menjadi orang yang berkarisma di mata orang lain. Nah, berkenaan dengan public speaking, ketika kita menjadi seorang pembicara publik, maka hal yang bisa kita lakukan adalah menjadi pembicara publik yang berwibawa. Adapun kalau kita mau menjadi seorang public speaker atau pembicara yang berkarisma, itu adalah bonus dari Tuhan. Itu pun kalau memang orang-orang memandang kita berkarisma. Tapi kalau kita mau menjadi public speaker yang berwibawa, itu kita bisa pelajari. Bagaimana caranya? Paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menjadi seorang pembicara yang berwibawa. Yang pertama, kita harus kendalikan bahasa tubuh dan gerak-gerik nonverbal kita ketika kita berbicara di depan publik. Seorang pembicara publik yang berwibawa, itu kalau kita perhatikan, matanya itu geraknya pelan dan berusaha untuk menguasai seluruh audiens yang ada di satu ruangan atau di satu tempat. Misalkan dia sambil berbicara, matanya bergerak dari ujung kanan sampai ujung kiri dan berusaha untuk menguasai seluruh area tempat dari audiens itu berada. Dan ditambah lagi dengan gayanya yang pelan, tangannya pelan-pelan saja sambil berbicara, mengikuti irama pembicaraan dia. Seperti itu guys. Jadi untuk menjadi seorang pembicara yang berwibawa, langkah pertama adalah harus memperhatikan gerakan nonverbal dan bahasa tubuhnya sendiri. Itu bisa kita latih ya. Yang kedua, public speaker yang berwibawa itu pandai mengendalikan tempo bicaranya. Jadi biasanya mereka itu menggunakan tempo yang lambat gitu ya, pelan gitu. Tapi bukan pelan dalam artian volumenya ya, volume pelan itu ya berarti kecil dong. Tidak, dia itu lambat tapi tetap memang ada powernya. Tujuannya itu agar audiens yang ada di depannya itu lebih mudah menangkap setiap kalimat demi kalimat dari apa yang disampaikan oleh si pembicara tersebut. Dan yang ketiga, memiliki warna suara yang berat atau memiliki power yang dalam. Nah, teknik ketiga ini memang kita butuh latihan yang cukup ya. Artinya dari segi pernapasan, dari segi mengendalikan warna suara, dari segi mengendalikan intonasi, itu kita butuh latihan memang guys untuk yang bagian ketiga ini. Tapi kalau memang sudah lulus, itu akan menjadi teknik atau jurus pamungkas untuk menjadi seorang public speaker yang andal. Kalau tadi kan teknik pertama itu nonverbalnya, itu mudah kita pelajari tuh. Yang kedua, temponya dari pembicaraannya itu pelan, lambat, itu bisa cepat kita pelajari. Tapi kalau suara, warna suara yang berat,
itu kita butuh latihan. Terlebih lagi kalau kita memiliki warna suara yang agak tinggi, itu memang butuh latihan lagi. Tapi pasti bisa untuk menjadi seorang pembicara yang berwibawa. Bagaimana caranya agar bisa memiliki suara yang berat? Ada videonya nanti. Makanya terus saksikan channel ini. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga kamu atau kita menjadi para public speaker yang bisa membawa diri agar menjadi public speaker yang berwibawa. Terlebih lagi, mudah-mudahan kita bisa dikaruniai menjadi seorang yang berharisma. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.